Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Yusmalinda dengan NPM 1705160133. Di sini saya akan membahas tentang analisis kebangkrutan. Pertumbuhan ekonomi dunia yang dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk serta semakin majunya teknologi di masa globalisasi ini menyebabkan industri perdagangan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan tingkat konsumsi penduduk akan barang dan jasa itu semakin tinggi sehingga membuat para pengusaha saling berlomba untuk memenuhi permintaan tersebut. Perkembangan ini yang akhirnya menyebabkan banyak bermunculan perusahaan-perusahaan baru di bidang minuman, makanan, dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan antar perusahaan itu semakin kuat. Apabila perusahaan tidak mampu mengatasi perubahan yang terus terjadi, maka akan mengakibatkan menurunnya volume usaha yang pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi kebangkrutan. Definisi kebangkrutan adalah kondisi di mana sebuah perusahaan tidak mampu lagi dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan suatu laba dan dapat membuat perusahaan tidak mampu lagi melunasi kewajiban-kewajiban dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan utangnya yang ada di berbagai tempat yang telah kena jatuh tempo. Kebangkrutan sering juga disebut sebagai likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan atau bisa juga disebut sebagai insolvibilitas. Yang B, faktor-faktor dalam analisis kebangkrutan. Yang pertama yaitu ada faktor eksternal perusahaan yang terdiri dari faktor pelanggan atau konsumen, yang kedua ada faktor kreditur, dan yang ketiga ada faktor pesaing. Yang kedua yaitu faktor internal perusahaan. Faktor ini biasanya merupakan hasil dari keputusan dan kebijaksanaan yang tidak tepat di masa lalu dan kegagalan manajemen untuk berbuat sesuatu pada saat yang diperlukan. Faktor itu sendiri disebabkan oleh A. Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada nasabah sehingga akan menyebabkan adanya penunggakan dan pembayaran sampai akhirnya tidak mampu untuk membayarnya. Yang B. Manajemen tidak efisien yang disebabkan karena kurang adanya kemampuan, pengalaman, keterampilan, sikap inisiatif, dan manajemen. Kemudian yang C, penyalahgunaan wewenang dan kecurangan di mana sering dilakukan oleh karyawan, bahkan manajer puncak sekalipun sangat merugikan, apalagi yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Manfaat analisis kebangkrutan. Informasi tentang prediksi kebangkrutan suatu perusahaan akan sangat bermanfaat bagi beberapa kalangan. Menurut Hanafi 2000, informasi prediksi kebangkrutan dapat bermanfaat untuk yang pertama yaitu investor. Adanya informasi prediksi kebangkrutan dapat memberikan masukan dalam menanamkan modal mereka. Apakah para investor akan menanamkan modal mereka atau menghentikan penanaman modal mereka ke suatu perusahaan? Untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan seawal mungkin dan kemudian mengantisipasi kemungkinan tersebut. Yang B, bagi pemerintah. Bagi pemerintah, informasi ini dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan seperti kebijakan perpajakan dan kebijakan-kebijakan lain yang berhubungan antara pemerintah dengan perusahaan. Yang C, angkutan. Angkutan mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan suatu perusahaan
dapat merumuskan pendapatan perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut. Yang D. Manajemen informasi. Manajemen informasi kebangkrutan digunakan untuk melakukan langkah-langkah preventif sehingga manajemen dapat mengambil keputusan guna untuk menghindari biaya kebangkrutan itu atau dapat meminimalisirkan biaya kebangkrutan. Dan yang terakhir yaitu pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman informasi akan adanya kebangkrutan yang dihadapi perusahaan, nasabahnya dan calon nasabahnya sangat diperlukan untuk menentukan status apakah pinjaman harus diberikan atau tidak. Negosiasi pembayaran kembali pinjaman perlu dibuat ulang dan kebijakan lain sehubung dengan pemberian pinjaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode analisis kebangkrutan. Metode analisis kebangkrutan itu terbagi dua, yaitu ada metode Allman-Z-Score dan yang kedua ada metode Zimny-Zewski. Yang pertama saya akan membahas tentang metode Allman-Z-Score. Sejumlah studi telah dilakukan untuk mengetahui kegunaan analisis rasio keuangan dalam memprediksi kegagalan atau kebangkrutan perusahaan. Salah satu studi tentang prediksi ini adalah multiple discriminant analysis yang telah dilakukan oleh Allman. Penelitian yang dilakukan oleh Edward I. Allman yaitu mencari kesamaan rasio keuangan yang biasa dipakai untuk memprediksi kebangkrutan untuk semua negara studinya. Analisis kebangkrutan Z-score adalah suatu alat yang digunakan untuk meramalkan tingkat kebangkrutan suatu perusahaan dengan menghitung nilai dari beberapa rasio, lalu kemudian dimasukkan dalam suatu persamaan diskriminan. Allman telah mengkombinasikan beberapa rasio menjadi model prediksi dengan teknik statistik, yaitu analisis diskriminan yang digunakan untuk memprediksi terjadinya kebangkrutan perusahaan dengan istilah Z-score. Z-score merupakan skor yang ditentukan dari hitungan standar yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Formula Z-score untuk memprediksi kebangkrutan dari Allman merupakan sebuah multivarian formula yang digunakan untuk mengukur kesehatan finansial dari sebuah perusahaan. Allman menemukan 5 jenis rasio keuangan yang dapat dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dengan yang tidak bangkrut. Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam metode Z-score, salah satu di antaranya dikemukakan oleh Darsono pada tahun 2004, yaitu WCTA atau Working Capital to Total Asset atau modal kerja dibagi total aset. Yang kedua ada RETA atau Retained Earning to Total Asset atau laba ditahan bagi total aset, total aktiva. Yang ketiga ada EBITDA atau Earning Before Interest and Tax to Total Asset atau laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aktiva. Selanjutnya ada MVEBVL atau Market Value atau Market Value of Equity to Book Value of Liability atau nilai pasar sekuritas dibagi dengan nilai buku utang. Yang terakhir ada STA atau Sales to Total Asset atau penjualan dibagi total aktiva. Yang kedua ada metode Zimny-Zewski atau X-score. Model Zimny-Zewski menggunakan rasio keuangan yang mengukur dengan kinerja perusahaan, leverage, dan likuiditas untuk mengembangkan modelnya. Metode Zimny-Zewski menjelaskan bahwa model prediksi kebangkrutan digunakan dalam penelitian Zimny-Zewski dan teknik
WESML atau Whitehead Exogenous Sample Maximum Likelihood merupakan salah satu regresi logit yang dijadikan dasar untuk pemilihan sampel penelitian. Regresi logit adalah suatu metode analisis statistik yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen yang memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih variabel independen. Zemiszewski menghasilkan rumus sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.